Shalom, di hari yang cerah ini saya menyampaikan salam sejahtera, salam sukacita dari Tuhan. Saya rasa lebih baik saya lepaskan masker dulu, saudara. Puji Tuhan, Tuhan itu baik bagi kita. Sama-sama hari ini kita akan belajar dan kita akan merenungkan firman Tuhan. Apakah saudara sudah membaca atau belum membaca bagian firman Tuhan untuk pembacaan pada hari ini? Tapi mari kita sama-sama belajar dan merenungkan firman Tuhan. Puji Tuhan, hari ini pembacaan kita di pasal 13, 14, 15 dari kitab Kejadian. Kita mulai dari pasal yang ke-13 dari kitab Kejadian ini berbicara soal Abraham dan Lot yang akhirnya berpisah. Pada saat Abram dipanggil Tuhan keluar dari Ur Kasdim, dia meninggalkan orang tuanya dan segala apa yang ada di sana. Dia membawa istri dan segala harta bendanya, termasuk budak-budaknya dan semua orang yang bekerja bersama dia, dan ikut bersama dia juga adalah keponakan. Dan firman Tuhan katakan di dalam Kejadian pasal 13 ini bahwa Abram dan Lot itu sama-sama kaya. Mereka rupanya diberkati Tuhan dan dipanggil oleh Tuhan dan semakin diberkati oleh Tuhan dalam perjalanan sampai mereka di Kanaan, dan akhirnya mereka berniat untuk settle dan menetap. Lalu kemudian mereka mendapati bahwa mereka sangat kaya, diberkati oleh Tuhan. Dan saya tertarik di ayat 6, dikatakan di situ, tetapi negeri itu tidak cukup luas untuk bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Kadang ada alasan untuk kita berpisah karena kita diberkati luar biasa, tapi perpisahan itu seharusnya adalah perpisahan untuk menjadi berkat bagi sesama kita, ya saudara. Dan itu menyentuh hati saya waktu saya membaca ini. Tetapi ada hal yang menyentuh hati saya yang membuat saya agak tergelitik juga untuk menyadari hal ini. Apabila Tuhan memberkati kita, baiklah kita menjaga diri kita sedemikian rupa. Mendapati ayat yang ke-7 dan selanjutnya dikatakan bahwa akhirnya budak-budak Abraham dan budak-budak Lot, saking mereka diberkati dan punya banyak, akhirnya berantem budak-budaknya. Dan kita melihat di sini bahwa seringkali kelimpahan juga bukan jaminan untuk damai sejahtera, untuk hidup saling mengasihi, untuk hidup damai, untuk tidak berantem. Kadang-kadang ada orang-orang yang seperti hamba-hambanya Lot dan hamba-hambanya Abram, yang tuannya punya banyak hartanya dan mereka berantem satu dengan yang lain. Dan saya berharap ini jangan terjadi untuk hamba-hamba Tuhan, apalagi yang sudah dipercayakan harta kekayaan tuannya, yaitu Allah kita, Tuhan kita. Karena semua apa yang kita punya di dunia ini adalah titipan dari Tuhan. Kita harus ingat itu. Janganlah kita akhirnya jadi ribut, jadi berantem, jadi berkelahi. Ingatlah Tuhan kita terlebih tidak suka kita berantem. Nah, kita belajar dari Abram bersikap sangat bijaksana terhadap keponakannya Lot. Dan bijaksananya karena kalau kita baca selanjutnya, akhirnya Abram bicara dengan Lot dan dia katakan, lebih baik kita berpisah. Dan disinilah letak dari kedewasaan Abram. Kenapa saya dari tadi ingat Adam, ya? Jangan tertawa saudara-saudara, ya. Abram di sini sangat dewasa karena dia katakan, bukankah negeri ini terbuka untuk kita? Jadi kalau kamu pilih ke kanan, aku nanti akan ke kiri. Kalau kamu pilih ke kiri, aku yang akan ke kanan. Itu sungguh-sungguh sesuatu yang luar biasa. Dia tidak
manfaatkan, aku ini ommu, jadi kamu harus nurut aku. Tunggu, aku ngecek segala sesuatu, lalu aku putuskan. Sesudah itu baru kamu menentukan di mana kamu akan pergi. Saudara, kita melihat bahwa Abram dengan segala apa yang dipercayakan Tuhan itu tetap rendah hati, tetap mendahulukan orang lain, bahkan yang lebih muda dari dia. Dan kita perlu belajar dari Abram, dan belajar dari orang yang sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan. Dia tidak takut dimanapun dia berada. Apalagi kalau Tuhan sudah berkati, udah kaya sedemikian. Berapa sih untuk dimakan? Berapa sih untuk dipakai? Hiduplah seperti Abram, rendah hati, mendahulukan orang lain. Lalu kita melihat, belajar dari pasal 13 ini, si Lot akhirnya dia memanfaatkan tawaran yang diberikan oleh pamannya. Jadi dia melihat sekelilingnya dan dia lihat itu negeri bagaikan surga, kata wow, luar biasa ya. Dan dia bilang dilihatnya seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Soar. Wow, itu bagus sekali saudara. Dan akhirnya dia memilih yang itu. Dan karena dia memilih tempat yang berair yang sudah menjanjikan secara mata manusia, saya jadi teringat ada firman Tuhan bilang banyak jalan disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju maut. Kita harus hati-hati saudara dalam memilih. Jangan hanya mengandalkan mata jasmani kita, tapi andalkan Tuhan. Amin saudara. Sikap hati yang benar kita terhadap Tuhan akan menolong kita untuk kita mengambil sikap dan keputusan-keputusan benar bagi diri kita, bagi hidup kita. Dan kita lihat di sini saudara, setelah peristiwa di pasal yang ke-13 selesai, dan akhirnya Lot memilih dengan pilihannya, dan Abraham akhirnya berada di tempat yang sebaliknya. Seperti yang dia bilang, kalau kamu ke kiri aku ke kanan, kalau kamu ke kanan aku ke kiri. Tetapi lihatlah saudara, sikap rendah hati Abraham itu adalah sikap yang diperkenankan Tuhan. Tuhan berkenan untuk orang-orang yang rendah hati. Sodom dan Gomora akhirnya di ayat yang di pasal yang ke-16, di situ dikatakan, di pasal yang ke-14, maafkan, angin bertiup saudara, dan satu lembar menutupi lembar sebelumnya. Nah saudara, pilihan dari Lot di daerah Sodom dan Gomora memang pilihan tepat secara manusiawi. Itu tempat yang bagus. Sodom dan Gomora juga itu tempat, satu kota yang maju dan kota yang luar biasa. Tetapi akhirnya terjadi seperti kita baca di pasal 14, perang antar kerajaan. Raja-raja tertentu bersekutu dan mereka kemudian melawan sekutu raja-raja dari Sodom dan Gomora. Pada intinya mereka kalah. Dan kalau kalah pada saat itu, kalau perang, semua dijarah saudara. Karena Raja Sodom dan Gomora mati, dan akhirnya rakyatnya dan segala harta bendanya semua diambil, dijarah, termasuk Lot dan anak-anaknya, karena dia tinggal di sana. Lalu kemudian pada akhirnya Abram yang menolong, karena Abram juga punya orang-orangnya yang kuat dan gagah, diberkati Tuhan. Jadi akhirnya Abram pergi dengan orang-orangnya dan menyerang raja yang menahan Lot, dan akhirnya Lot tertolong. Tetapi Lot tetap tinggal di Sodom dan Gomora. Kita melihat ya saudara, kalau kita membaca nanti pasal-pasal yang berikutnya. Tetapi sampai di sini dulu pembicaraan tentang Lot. Kita akan maju terus, tetapi kita belajar dari Lot, hati-hati dalam memilih. Jangan terlalu mempercayai mata secara jasmani kita, bahkan pertimbangan kita. Dalam kitab Mazmur katakan, mari lebih dari segalanya, mari kita percaya kepada Tuhan. Jangan kita bersandar kepada akal budi kita, tapi kita percaya akan Tuhan. Maksudnya adalah carilah Tuhan sebelum kita mengambil keputusan. Amin. Puji Tuhan.
Lalu kemudian tadi 13, 14, sekarang 15. Nah, pasal yang ke-15 adalah pasal yang sangat menarik dan saya suka. Saudara, dan kalau kita lihat di ayat-ayat terakhir dari pasal 14, ada satu pertemuan yang luar biasa dan sangat bersejarah dan terus dibicarakan bahkan sampai di perjanjian yang baru, karena itu adalah pertemuan Abram dengan Melkisedek, Raja Salem itu. Nah, saudara yang kekasih, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita dapat satu pelajaran awal dan sangat terkenal. Pertemuan Abram dengan Melkisedek itu berbicara soal perpuluhan. Karena pada akhirnya Abram mengucap syukur dan persembahkan perpuluhan dari segala sesuatu yang dimilikinya. Nah, saudara, untuk perpuluhan ini saya tinggalkan kepada saudara untuk sesudah saudara membaca dan saudara belajar dan merenungkan. Nah, saudara memberikan komen di bawah, nantinya ada kolom komen. Saudara memberi kolom komen apa pandangan saudara tentang perpuluhan. Bisa saja berbeda-beda, saudara, tapi saya suka mendengarnya, saya suka membacanya. Dan biarlah kita boleh saling memberkati. Kalau saudara juga ada kesaksian, saudara komen di sana, sehingga kesaksian saudara berharap bisa menjadi berkat bagi saya dan bagi saudara-saudara yang lain. Puji Tuhan. Nah, kita lihat di pasal yang ke-15 menarik sekali, karena di situ berbicara Tuhan memberikan perjanjian kepada Abraham, bahwa janji Tuhan bahwa Tuhan akan memberkati Abram dengan luar biasa. Dan bahkan di situ dikatakan tentang perjanjian tentang keturunannya, bahwa dia akan mendapatkan keturunan. Pada saat itu Abram bertanya, bagaimana engkau akan memberkati aku, padahal aku tidak punya keturunan. Tetapi kemudian, saudara, Tuhan bilang, lihat di sekelilingmu, lihat bintang-bintang di langit, dan seberapa banyak kalau engkau bisa menghitung, demikianlah keturunanmu. Dan itu perjanjian yang luar biasa. Tuhan memberkati Abraham, dan ingatlah bahwa Tuhan juga memberkati kita. Saya berharap hari ini adalah hari berkat bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.